Pemirsa, sekitar jam 5 pagi, jalanan menuju pondok pesantren Raudatun Najiyah Desa Lengkong Bragung Kecamatan Gulu-Gulu ini masih diliputi dingin. Suasana pegunungan membuat jalan setapak berbatu menuju komplek pondok ini sulit dilalui. Tetapi jalanan berbatu dengan suasana dingin pegunungan membuat udara tampak nyaman dan segar. Tim liputan Jatidiri terus menyusuri jalan hingga mencapai komplek pondok pesantren Raudatun Najiyah ini. Pondok pesantren Raudatun Najiyah berdiri pada tahun 1938 Masehi. Didirikan pertama kali oleh Kiai Haji Muhammad Khalil yang lazim disapa Kiai Abdu. Dalam menyiarkan ajaran agama, Kiai Muhammad Khalil dibantu mertuanya bernama Kiai Khalifah atau Kiai Abdis Salam. Pada mulanya pondok pesantren ini bernama An-Najah yang bermakna kebun. Sebelum berdiri bangunan kokoh seperti saat ini, pondok pesantren yang berada di Desa Lengkong Bragung ini masih hutan belantara. Embrio awal pondok pesantren ini adalah surau kecil. Surau kecil tersebut menjadi tempat Kiai Abdu mengajari para santri ilmu agama. Dari hari ke hari, jumlah santri yang mengaji ilmu agama di surau asuhan Kiai Abdu ini makin banyak. Para santri tak hanya dari warga yang berdiam di sekitar lokasi surau tersebut, namun terdapat santri dari daerah luar Kecamatan Gulu-Gulu. Najiyah yang semula bernama Pondok Pesantren An-Najah didirikan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Khalil yang lebih dikenal dengan nama Kiai Abdu. Pada tahun berapa, Pak? Pada tahun sekitar 1930-an. Saat itu sama siapa Kiai Abdu mendirikan pesantren ini? Sendirian, cuma waktu itu ada mertua beliau. Siapa itu? Kiai Khalifah atau Kiai Abdis Salam. Beliau bersama-sama menggunakan surau sebagai pusat aktivitasnya, yang pada waktu itu masih jarang sekali. Ceritanya saat itu surau itu santrinya sudah banyak? Masih sedikit, dan bahkan surau itu berada di tengah-tengah pepohonan yang rindang-rindang, sehingga sampai sekarang pun sebutan kebun yang bahasa Maduranya terdiri dari beberapa pohon yang rindang-rindang itu sampai sekarang masih melekat di Pondok Lengkong ini. Kegiatan di surau saat itu apa saja? Ya, ngaji Quran, lama-kelamaan ada yang mau menetap, kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka ada pengajian kitab. Nah, setelah itu tahun demi tahun bagi perkembangannya? Ya, mengalami pasang surut karena terbentur dengan kemerdekaan. Ada cerita Kiai Abdu terlibat dengan gerakan kemerdekaan? Tidak ada, beliau fokus di dunia pendidikan. Saat itu apakah jumlah santri sudah sedemikian banyak seperti saat ini? Belum. Sekitar puluhan. Selang beberapa tahun berikutnya, Kiai Muhammad Khalil meninggal dunia. Namun, kepergian Kiai Khalil tidak membuat nafas perjuangannya tenggelam. Semangat tafaqquh fi'din atau komitmen menyiarkan ajaran agama dilanjutkan oleh putra-putranya. Bahkan dari tahun ke tahun, surau kecil tempat belajar agama para santri berkembang menjadi majelis taklim. Sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an, majelis taklim tersebut berubah menjadi madrasah diniyah. Pada tahun 1990-an, aktivitas kegiatan belajar dan mengajar terus maju.
Pada tahun 1990-an ini diberlangsungkan jenjang pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Sejak tahun 1990-an ini pula nama pondok pesantren An-Najah berubah menjadi Raudhatun Najiyah. Perubahan nama tersebut berdasarkan hasil musyawarah jajaran pengasuh. Ki Abdul itu tidak mempunyai lokasi untuk ditempati putri. Baru sekitar tahun 80-an adiknya yang bernama, adik iparnya yang bernama Ki Haji Abdul Halim, yang beliau mempunyai sepetak tanah, sebidang tanah. Kemudian Ki Abdul menyerahkan untuk putri ini kepada Ki Abdul Halim, yang kebetulan mertua saya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 80-an. Setelah tahun 80-an, perkembangan selanjutnya? Nah, mulai dari titik 80-an ini, pondok pesantren An-Najah ini berdasarkan hasil musyawarah antar pimpinan dengan madrasah yang memang sudah ada pada waktu itu, madrasah ibtidaiyah, kemudian mengadakan pertemuan, dan di dalam pertemuan itu menghasilkan sebuah keputusan ada perubahan nama yang menjadi Raudhah Najiyah. Dari segi arti apa itu? Raudhah Najiyah itu, Raudhah itu kebun, Najiyah itu selamat, jadi kebun keselamatan. Terus terkait dengan lembaga pendidikan, sudah ada MA kemudian era sejak tahun berapa? Pada tahun 80-an masih ada madrasah, tetapi sifatnya itu semacam diniyah, karena masih belum berafiliasi ke depan. Sejak tahun 90-an, sejak tahun 90 baru madrasah ini berafiliasi ke depan, yang kurikulumnya pun juga mengambil kurikulum dari depan, tetapi tidak utuh, tidak keseluruhan mengambil depan. Saat ini pondok pesantren Raudhatun Najiyah terus menapaki tahapan perkembangannya. Asrama santri yang dulunya hanya beberapa petak kini makin meluas. Bahkan pesantren ini mulai mempunyai asrama khusus santri putra dan putri. Nuansa pondok pesantren Raudhatun Najiyah selalu ramai dengan suara santri belajar, mulai dari kajian kitab kuning, kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kegiatan lainnya. Aktivitas tersebut dilakukan para santri setiap hari, bahkan seharian kegiatan pesantren sangat padat. Anehnya, para santri mengaku tak pernah jemuh dengan sejubel kegiatan tersebut. Justru padatnya kegiatan tersebut dianggap hal yang sudah biasa.
Mungkin karena dalam dunia pesantren para santri diajak bisa menjadi dirinya sendiri, bisa melaksanakan tugas dengan kaki sendiri. Sehingga para santri di Pondok Pesantren Raudhatun Najiyah tampak tabah dan tekun dalam menjalani kegiatan yang dilaksanakan di pesantren ini. Pengakuan sejumlah santri komitmen mandiri tampak dari semua kegiatan sehari-hari, mulai dari memasak sendiri, mencuci, dan merapikan kamar. Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Berpunca dari hati yang rosak kerana dunia memautnya. Alangkah susah mencari kawan, kebaikan kita disorotnya. Bahkan didengkinya pula, kejahatan di canang melata. Untuk kebutuhan kami sehari-hari itu kami kerjakan sendiri. Misalkan memasak nasi, kemudian menggoreng ikan dan segala macam. Mencuci gitu ya? Iya, mencuci dan segalanya. Di rumah dulu mencuci sendiri atau masak sendiri? Kalau di rumah itu Kak, kemarin sebelum kami mondok itu kebiasaan kami ketika mencuci baju, memasak dan menggoreng ikan itu orang tua yang membantu. Jadi sama sekali saya pribadi tidak mengerjakan sesuatu yang seperti di pondok. Jadi kamu senang nggak mondok? Saya sangat senang sekali ketika nyampe di pesantren dan mondok di sini, biar saya itu menjadi mandiri, melatih untuk menjadi mandiri dan bisa tidak tergantung kepada orang lain. Di pondok-pondok pesantren Raudhatun Najiyah ini para santri tak hanya ditempa belajar ilmu agama, namun sejumlah kegiatan lainnya juga dilaksanakan. Padatnya kegiatan juga tampak di kompleks santri putri. Walaupun hidup di tengah ramai, kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalanan. Kerana kawan tiada lagi, yang ada. Kegiatan tersebut mulai dari pengajian kitab kuning, senam di pagi hari, kursus bahasa asing, dan akupuntur dengan cara membuat jamu tradisional. Meracik jamu ini menjadi kegiatan yang diunggulkan, sehingga meracik jamu ditekuni sejumlah santri putri. Bahkan selain keterampilan meracik jamu tradisional, sejumlah santriwati pandai ilmu akupuntur, terapi kesehatan dengan titik nadi. Pengetahuan akupuntur ini menjadi kegiatan yang digemari para santri, meskipun selama ini hanya sebagian santri yang bisa menguasai keterampilan tersebut. Alangkah susah mencari kawan, kebaikan kita disorot. Belajar saya sudah hampir 3 tahun, mulai dari kelas 1 MA hingga sekarang sudah kelas 3. Memang diprogramkan khusus di sini? Ya, memang diprogramkan khusus, bahkan memang ditekankan pada setiap siswa yang sudah terjun ke dalam MA itu untuk bisa menguasai akupunktur, bisa membuat obat, tanaman, jamu tradisional seperti itu. Pondok pesantren memang syarat dengan peraturan. Semua peraturan tersebut menjadi ketentuan yang mesti ditaati. Santri yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi, baik sanksi berupa menghafal kata-kata atau mufradat, mengaji hingga membersihkan rumput di halaman. Rutinitas tersebut mendapat pengawalan ketat pengurus pesantren. Targetnya para santri bisa terbiasa mengerjakan aktivitas sehari-hari lebih rapi, sehingga kebiasaan tersebut bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalan.
Pengelolaan pondok pesantren Raudhatun Najiyah ini terus meningkat. Di usianya yang makin tua, banyak sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai. Tetapi meski demikian, kemajuan yang sudah ada sejak awal berdirinya terus dipertahankan. Salah satunya pengajian kitab kuning. Pengajian kitab kuning ini dilaksanakan khusus santri putra dan putri. Kitab-kitab yang diajarkan mulai dari kitab fikih, tauhid, Al-Quran, dan tata bahasa. Kitab-kitab tersebut diantaranya Fathul Mu'in, Azkarun Nawawi, Tafsir Sulam, Safinatun Najah, Aliyah, dan Nurud Dalam. Sejumlah kitab tersebut diasuh langsung pengasuh. Pengajian digelar pada pagi hari, sore, dan malam hari. Semua santri diwajibkan mengikuti pengajian kitab kuning tersebut. Fathul Mu'in, Terus? Azkarun Nawawi, Ya. Tafsir, Sulam, Safinah, Masfuli, Alfiyah, Nurul Dalam. Mulai kapan itu? Ya, kalau anunya surinya ada Diniyah. Kalau malamnya itu Fathul Mu'in dan Azkar dan Masfuli, Nurul Dalam. Kalau Badan Isya itu Diwajibkan untuk teman-teman putra semua? iya wajib itu. Misalkan bagi yang tidak ikut gimana bagi? Oh, kalau tidak ikut itu ada sanksinya. Ada sanksinya apa bagi? Ya kadang-kadang baca Yasin. Kitab-kitab tersebut dianggap pengetahuan yang dominan, sebab dalam kitab-kitab tersebut diajarkan sejumlah pengetahuan berkaitan dengan persoalan keagamaan. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi bekal para santri ketika pulang ke masyarakat. Yang kedua itu hadis, fikih, tafsir, dan tauhid. Kenapa kok harus diajarkan itu dulu? Nah, karena yang itu kan sangat penting di masyarakat. Dan juga ada khusus kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk semua teman-teman putra? Iya. Selama ini hasil evaluasinya gimana hasilnya? Alhamdulillah, sudah agak lumayan. Untuk membiasakan santri mengaji kitab dengan tekun, santri yang bolos ajian bakal dikenakan sanksi. Meskipun selama ini sanksi yang diterapkan bersifat pembinaan saja. Selain mencurahkan perhatian di bidang pembangunan, jajaran pengasuh dan pengelola pesantren Raudhatun Najiyah juga bahu-membahu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberlangsungkan. Pendidikan formal yang sudah berjalan terus dimatangkan, mulai dari pengawasan perkembangan kurikulum yang disajikan, profesionalisme guru hingga peningkatan potensi anak didik.
Pengembangan yang ada di lembaga Raudatun Najiyah berpihak pada misi awal pondok pesantren. Kalau di pesantren lebih fokus pengkajian kitab, maka di sekolah lebih memaksimalkan potensi dan kreativitas anak didik. Semua siswa diarahkan bisa menguasai kemajuan yang sudah ada, mulai dari penguasaan bahasa asing, teknologi, dan meracik jamu. Pengembangan sekolah di lembaga Raudatun Najiyah ini tentu seiring dengan misi pondok pesantren Raudatun Najiyah, yaitu bagaimana kita bisa mengadaptasi perkembangan teknologi. Dan di pesantren mungkin semua itu tidak dimaksimalkan karena tugas itu dilimpahkan ke sekolah, perkembangan modern dan lain-lain, dan pesantren berkutat kepada kajian-kajian kitab, sementara di sekolah adalah pengembangan ilmu dan teknologi, termasuk dalam penguasaan komputer, kemudian dan berbagai keahlian-keahlian yang lain. Dalam hal ini kita berusaha untuk memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dengan memberikan bimbingan dalam pengolahan jamu tradisional misalnya, kemudian pengembangan bakat minat siswa dalam rangka mengadaptasi perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini mulai sangat gencar di Indonesia. Selain itu, sekolah mengarahkan anak didik suka membaca, terutama membaca buku di ruang perpustakaan. Sejauh ini, membaca buku di ruang perpustakaan ini mulai menjadi budaya. Sejumlah siswa di Raudatun Najiyah ini tak pernah absen masuk perpustakaan. Bahkan terkadang ruang perpustakaan ini menjadi tempat musyawarah para santri atau siswa. Untuk memantapkan jiwa kemasyarakatan, sekolah juga mendistribusikan siswa kelas akhir melakukan pengabdian. Pengabdian masyarakat tersebut untuk menggali kemampuan anak didik dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan memanfaatkan pengetahuannya. Bagi murid kelas akhir ada 2 kewajiban yang harus dipenuhi. Ada 3 kewajiban. Yang pertama adalah membuat paper. Dan yang pertama membuat paper, yang kedua adalah mempertanggungjawabkan paper itu dalam munakosyah. Dan yang ketiga adalah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dengan durasi waktu kurang lebih 25 hari, yang seluruh murid itu disebar ke seluruh pelosok, alumni, dan yang memiliki ikatan emosional dengan kita, terutama yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di Pamekasan wilayah Kadur, kemudian di Waru ya, Kecamatan Waru, termasuk di Kecamatan Pasongsongan, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirim ke wilayah Pandian, termasuk di daerah Ganding dan Peragaan. Ada beberapa, dan itu wajib diikuti oleh seluruh murid sebagai kegiatan ekstra dan standar kelulusan. Sejumlah usaha pengembangan tersebut bukan akhir dari semuanya. Pengasuh dan pengelola pondok pesantren Raudatun Najiyah akan terus mengevaluasi kemajuan dari kekurangan yang dimiliki. Semoga perkembangan yang ada di lingkungan pondok pesantren Raudatun Najiyah seiring dengan kemajuan zaman, sehingga jebolan pondok pesantren Raudatun Najiyah bisa berkiprah dan mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Amin ya robbal alamin.